Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Bab 3, gereja yang hidup di dunia. Anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, mohon Engkau memberkati kami agar supaya kami bisa mengerti dan memahami pelajaran kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bab 3 ini kita akan bisa baca di dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6, Kisah Para Rasul 22 ayat 44 sampai 47, dan 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lebih lanjut lagi. Kita akan belajar Anakku, banyak gereja yang menyediakan banyak sekali kegiatan. Baik kaum muda, ya, mungkin kamu di gereja ada kegiatan-kegiatan di pemuda-pemudi. Nah, jadi siswa terlalu aktif di gereja sehingga mungkin mengabaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka sebagai siswa dan anggota keluarga. Tapi ada juga gereja yang tidak mengembangkan kreativitasnya untuk menghadirkan program-program untuk orang muda dan remaja, sehingga kaum muda bisa lari dari gereja lain atau lebih senang mungkin nongkrong di mall, di warnet, atau mungkin di taman kota. Atau mungkin dia sibuk dengan mencari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Anakku yang dikasihi Tuhan, jadi sebenarnya gereja harus memberi perhatian kepada orang muda, karena mereka adalah orang-orang yang muda yang berpotensi dalam gereja. Sehingga orang-orang muda tadi kalau diberikan kegiatan-kegiatan yang membangun, kegiatan-kegiatan yang positif, mereka akan bisa melakukannya bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, gereja yang memberitakan dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Petrus tampil berkhotbah pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan 3.000 orang percaya dan minta dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anakku yang dikasihi Tuhan, perhatikan di situ ada kata pemberitaan. Nah, pemberitaan dilakukan oleh pendeta, guru Injil, penginjil, dan penatua. Kerugma berarti pengumuman yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan, menyampaikan berita-berita penting kerajaan. Berita-berita apa itu? Siapa Yesus, makna kehidupannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Nah, topik-topik apa saja yang biasanya ada dalam pemberitaan firman Tuhan selain di atas? Gereja yang bersekutu, selanjutnya kita pelajari. Apa itu gereja yang bersekutu? Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 106 kata memberitakan. Nah, ini merupakan kata kerja
yang menempati posisi yang sentral dalam kehidupan orang percaya. Dapat kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Jadi, apa artinya menurut kamu? Nah, anakku, ibadah orang Kristen perdana sama dengan ibadah orang Yahudi. Jadi ibadah orang Kristen itu sama dengan pada waktu zaman yang lalu ibadah orang Yahudi. Mereka menganggap diri mereka itu berbeda dengan orang Yahudi. Ada bagian dari orang Yahudi dalam Kisah Rasul 3 ayat 1. Nah, misalnya ibadah gereja ortodoks dengan liturgi yang panjang dan rumit, kurang lebih selama 3 jam, dan jemaat disuruh berdiri. Nah, kalau Katolik pada waktu perjamuan kudus, mereka ditekankan dalam puncak dalam ibadah mereka dilaksanakan setiap minggu untuk memperingati korban Yesus. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan gereja Protestan memberikan tekanan pada pemberitaan firman melalui khotbah. Khotbah menjadi puncak dari seluruh isi kebaktian, sehingga studi atau ilmu tentang berkhotbah sangat penting dalam homiletika ya. Nah, kembali ibadah gereja perdana yang semula pada hari Sabat atau hari Sabtu, lama-kelamaan mereka berkumpul bukan pada hari Sabat, tapi hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Lama-kelamaan perkumpulan hari Minggu adalah sebagai acara yang penting dan disebut hari Tuhan, hari kemenangan. Dalam bahasa Portugis, Domingo, dan dalam bahasa Indonesia, hari Minggu. Dan dalam ibadahnya menggunakan liturgi, dalam bahasa Yunaninya itu liturgia, artinya pelayanan atau pelayanan militer. Pelayanan yang dilakukan pada imam berupa menghantarkan kurban dan doa kepada Tuhan dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Kehidupan saling berbagi dilakukan untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Sebab dalam kematiannya itu, Yesus membagikan kehidupannya dengan manusia, dilambangkan dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan disalib. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan malam. Nah, perjamuan makan malam menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, inilah yang kemudian diperingati dengan perjamuan kudus. Dan hal yang membedakan dengan ibadahnya orang Yahudi. Selanjutnya, dalam jemaat awal, perjamuan dilakukan dengan memecahkan roti, anakku, secara bergiliran dari rumah ke rumah dengan mengingat persekutuan yang erat Tuhan dan para murid. Nah, persekutuan ini dalam bahasa Yunani disebut dengan koinonia. Apa arti koinonia? Koinonia adalah persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat dengan sesama. Pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lainnya, seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana dengan membagi-bagikan kepunyaan mereka. Itu contohnya ada Yusuf dan Barnabas. Nah, setelah perjamuan kudus, mereka melakukan perjamuan kasih. Anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tugas kalian, tugas yang ketiga, yang pertama adalah
Apakah di gerejamu juga ada perjamuan kasih? Yang kedua, ceritakan pengalamanmu dalam mengikuti perjamuan kasih di gerejamu. Dalam rangka apa? Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan tersebut? Gereja yang tidak membeda-bedakan. Kehidupan gereja yang bersama-sama, saling berbagi, disukai banyak orang. Ayat 47. Gereja tidak ada membeda-bedakan antara mereka, seperti Onesimus yang budak bersatu dengan Filemon tuannya, Galatia 3 ayat 8. Sehingga semakin hari semakin banyak orang yang bergabung dalam kelompok ini. Tugas kelima, anakku, apakah gerejamu mencerminkan persekutuan yang digambarkan oleh Paulus? Masih adakah sekat-sekat? Ceritakanlah kehidupan gerejamu masing-masing. Pendeta Dr. Martin Luther King CR dan perjuangannya, kalian bisa pelajari di situ dari tahun 1929 sampai 1968. Dasarnya yaitu Matius 5 ayat 39. Tugas keenam, halaman 32. Dan penilaian, lihat buku siswa halaman 32. Anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cukup selesai hari ini. Sekian, kita bisa belajar bersama-sama. Kiranya tangan kasih-Nya Tuhan senantiasa menyertai. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami agar supaya kami lebih giat lagi di dalam belajar kebenaran-Mu, firman Tuhan, dan dapat materi pendidikan agama Kristen dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita menutup, kita mengangkat lagu pujian, bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.